Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lihat dalam One Dimensional Man. Katanya Marcuse, masyarakat hari ini itu cirinya satu, teknologi. Maka dia menyebutnya masyarakat teknologi. Cirinya apa masyarakat teknologi itu? Yang pertama, manusia itu tidak penting. Peran manusia tidak menonjol. Lebih populer teknologinya. Itu contohnya banyak, saya nggak perlu menjelaskan. Kalau Agnes Monica mempromosikan HP, itu kan penting mana HP-nya sama Agnesnya? Penting HP-nya. Yang ditonjolkan kan HP-nya. Ya kan, motor keluaran baru, mobil keluaran baru, meskipun yang mengiklankan seksi-seksi, tetap kan yang ditonjolkan mobilnya, motornya. Teknologi lebih menonjol, lebih penting daripada manusianya. Oke, ngaji kayak gini misalnya masuk YouTube, itu kan lebih penting YouTube-nya. Jadi teknologi lebih menonjol. Kamu download buku sampai banyak e-book itu kan paling yang dibaca berapa? Tidak penting, yang penting punya koleksi e-book banyak. Jadi itu cirinya manusia teknologis. Ya kan? HP-mu itu mungkin harusnya sekarang ada HP yang sudah dipakai nelpon, nggak penting, SMS juga nggak penting, yang penting ada WA sama internetnya ada, selesai. Wong ya fungsinya ndak kepake yang itu. Tapi kan ndak, yang penting kita punya HP yang isinya macam-macam. Padahal coba kamu lihat fitur HP-mu itu ada 20-an lebih HP baru itu. Paling yang kamu pakai berapa? Kalau dibuang kan kamu ndak mau. Diganti HP juga ndak mau. Kadang-kadang kamu internetan ndak bisa, WA-an ndak bisa, tapi smartphone-nya kelas canggih. Jadi ndak isone cuma nelpon sama SMS. Itu pun kalau orang nelpon mau ngangkat, tapi ngangkatnya piye ya? Nggak bisa. KPN HP. Tapi kamu keren, kemana-mana kamu tenteng. Lebih menonjol HP-nya. Padahal kadang-kadang HP-mu HP jadul, sementara temanmu HP-nya HP baru. Itu kan kamu nggak mau menonjolkan HP baru ini. Mungkin kamu padahal orang pinter, orang baik, tapi karena HP-nya jelek, kamu minder. Lebih penting HP-nya kadang-kadang. Oke, teknologi, peran manusia tidak menonjol. Resikonya apa? Manusia teralienasi dari kemanusiaannya. Jadi kita tidak bisa mengekspresikan sisi manusiawi kita sepenuhnya karena ada teknologi. Ya banyak sisi-sisi manusiawi, keakraban, keintiman, ketulusan, itu agak susah sekarang nyari. Nanti contohnya banyak di belakang. Yang ketiga, ya, kalau dulu manusia ini punya tujuan hidup. Sekarang tujuan itu dikondisikan oleh situasi yang namanya teknologi tadi. Jadi tidak bisa lagi kita, pokoknya kita ingin apa enggak. Sekarang mau ngomong, mengeluarkan pendapat aja kan kamu mikir mempertimbangkan teknologi. Ini kira-kira pakai kalimat yang menjual, yang bisa viral apa ya? Ya kan, kamu pikirnya ke situ. Yang kira-kira nanti yang like banyak itu kira-kira mengemasnya gimana ya? Teknologi. Kadang kamu jalan-jalan rekreasi aja kan kamu enggak menikmati kamu sedang rekreasi di mana, tapi kamu nyari sudut yang paling bagus untuk selfie. Jadi kamu ndak lihat itu loh, alam seindah ini kan ndak jadi fokusmu. Fokusmu wah ini sudut mana yang bagus, spot mana yang enak untuk selfie, kan selalu mikir gitu. Kadang-kadang sampai nekat nyari yang dekat jurang lah, nyari yang itu apa menikmati kamu? Kamu kan cuma nyari pingin pamer ke yang lain. Jadi teknologi nyetir dirimu, bukan kamu yang nyetir teknologi. Itu cirinya masyarakat teknologi, katanya Marcuse. Dan akhirnya kamu ditindas oleh makhluk yang namanya teknologi itu. Hari ini kamu habis-habisan sudah ditindas oleh teknologi.
Kamu tidak bisa lepas dari HP-mu 1 jam, 2 jam saja. Baru dicas saja bolak-balik kamu tengok. Ya kan, kamu nggak tega sekali kamu. Ya kan, kamu ditinggal pacarmu LDR jauh bertahun-tahun nggak masalah, tapi ditinggal HP-mu kamu stres. Baru 1 jam, baru 2 jam itu kamu sudah. Jadi kamu, ya itu contoh kecil ya HP. Banyak yang lain kamu tidak sadar, besar-besar. Teknologi. Jadi kita jadi masyarakat teknis sekali. Cara berpikir kita hari ini persis kayak robot akhirnya. Cara hidup kita juga begitu. Sekarang pegawai-pegawai di kantor itu semuanya absennya pakai mesin semua. Jadi telat 1 detik apa 1 menit aja dianggap telat. Itu kan agak tidak manusiawi sebenarnya. Ya manusia lah, bukan robot. So pengerti kamu macet. Apa kebetulan pagi ini di kamar mandinya agak lama. Karena lagi asik main game kok menang terus, akhirnya nggak keluar-keluar. Iya. Ini mumpung menang ya Pak, kurang dikit jadi akhirnya telat kuliah. Oke, jadi teknologi sekarang menindas kita dalam banyak aspek, termasuk televisi, HP, mobil merek terbaru, motor merek terbaru, merek baju, jaket, celana, macam-macam. Itu kan penindasan demi kita tidak lagi main fungsi, tapi banyak main gengsi teknologi. Oke. Nah, dilanjutkan kalimat-kalimatnya Marcuse ya. Ternyata manusia melayani kemajuan, bukan kemajuan melayani kebutuhan manusia. Jadi ternyata harusnya teknologi itu bikin kita mudah. Tapi karena kita yang dijajah oleh teknologi, kita yang melayani teknologi. Harusnya punya robot itu hidup kita jadi lebih ringan, bahasa kasarnya kan gitu. Tapi begitu punya robot, kita lebih sibuk lagi memelihara robot. Ya kan? Jadi kebalik. Padahal adanya teknologi kan untuk membuat hidup jadi mudah. Ternyata begitu ada teknologi, hidup kita jadi lebih ribet. Dan kita rela diribeti oleh teknologi. Oke, terus itu kenyataan pertama. Kenyataan kedua, ini agak bau Marxis. Ternyata bukan kebutuhan nyata manusia yang menentukan proses produksi. Ini mengkritik Karl Marx. Melainkan kebutuhan itu sendiri diciptakan supaya hasil produksi bisa laku. Kamu beli HP bukan karena kamu butuh komunikasi via HP, tapi kamu dibikin butuh HP oleh produsen HP. Kamu dibuat butuh merek A, merek B. Berilah HP dengan kamera sekian puluh piksel. Loh, kamu beli kamera apa mau beli HP? Tapi kan kamu lihat kameranya yang paling tinggi. Kamu lihat ini buat internetan kencang sekali loh itu. Jadi banyak, kamu sebenarnya tidak butuh itu, tapi kamu dibikin butuh itu oleh produsen. Jadi harusnya produksi itu memenuhi kebutuhan kita, tapi sekarang logikanya dibalik. Kita dibikin butuh oleh sistem produksi. Itu yang terjadi hari ini itu. Ya tidak cuma HP, mulai merek baju, mulai merek lipstick, mulai make up. Hari ini banyak cowok pakai make up. Menyebutnya apa? Cowok metropolis. Itu kan kamu dibikin butuh oleh dunia produksi. Padahal misalnya ya obat apa pembersih muka, itu sebenarnya bahan pembersih muka itu antara cowok sama cewek sama saja. Tapi sama produsennya yang ini dikasih for men, yang sana dikasih for woman. Akhirnya kamu ke toko kan lihatnya, oh ini kalau ini untuk laki-laki berarti aku harus beli. Padahal selama ini kamu tidak pakai itu. Wong yo ndak selisih banyak. Kamu pakai apa ndak pakai kan tetap itu. Jadi, tapi kamu merasa lebih pede kalau sudah pakai pembersih itu. Mau dibersihkan gimana, wong sudah kusam gitu.
Ya. Jadi kamu dibikin butuh oleh produksi. Merek motor juga begitu. Merek baju juga begitu. Sama-sama jin ya kainnya podo, jenisnya podo. Tapi kan yang satu merek terkenal, satu merek tidak terkenal. Dan kamu lebih pede kalau pakai merek yang terkenal. Setelah dipromosiin macam-macam. Oke, jadi yang kedua itu. Yang ketiga, hari ini teknologi itu nyetir kita, bukan kita yang nyetir teknologi. Ya contoh di depan tadi semua menunjukkan bahwa ternyata kita ini disetir oleh ciptaan kita sendiri. Undang-undang kita yang bikin dan akhirnya kita sumpek sendiri. Aturan kita yang bikin, terus kita stres sendiri menegakkan aturan. Sama, teknologi juga begitu. Kita bikin sendiri dan cari masalah sendiri. Oke, terus yang terakhir, realitas teknologi. Ternyata kebahagiaan yang ditawarkan oleh industri adalah kebahagiaan semu. Karena tidak membawa manusia pada pemilikan dan ketenangan, melainkan membuatnya tergantung dan tergantung dari semakin banyaknya benda. Jadi kita semakin banyak memproduksi produknya orang-orang modern ini, semakin kita tergantung. Harusnya bikin kita semakin tenang, tapi enggak. Kita enggak semakin bahagia. Beli motor terbaru malah bikin was-was. Akhirnya kita pakai kunci duplikat sampai 3 atau 4 sudah pakai. Biar tidak kemalingan Pak, malah was-was. Pokoknya ada yang terbaru malah bikin kita sibuk, bikin kita sumpek. Beli HP terbaru, akhirnya beli casingnya aja rangkep 2, ditambahin ring lah, tambahin macam-macam untuk melindungi. Itu kan malah bikin ribet. Tidak tambah bahagia, tambah was-was. Jadi ternyata mode produksi kita itu menjebak kita sendiri. Tidak perlu ada penjajahan, kita sudah dijajah habis-habisan. Oleh siapa? Bikinan kita sendiri. Produknya manusia sendiri. Itu realitas masyarakat teknologi, katanya Marcuse. Bahkan orang bekerja. Kerja itu kan harusnya untuk merealisasikan eksistensi diri, mengembangkan diri, atau paling tidak memenuhi kebutuhan. Tapi sekarang yang namanya kerja bukan memenuhi kebutuhan, tapi memenuhi hasrat untuk konsumsi. Sebenarnya kamu ngangkring sudah cukup, tapi kan hasrat konsumsi menuntut kamu ngafe. Wong kamu beli es teh di angkringan 1.500 1.500 kamu sudah sisa-sisa itu karena esnya banyak jadi dingin. Tapi begitu kamu ke kafe beli iced tea itu bisa 15.000. Ya podo es teh sama iced tea kan gitu. Yang sana black cafe, yang sini kopi hitam, tapi harganya jauh. Harganya jauh ternyata. Loh, kita kerja itu ternyata memenuhi kebutuhan yang black cafe tadi loh. Kebutuhan konsumsi. Wong kita tidak butuh sebenarnya. Tapi hasrat konsumsi kita. Hasrat ini muncul dari mana? Rekayasanya produsen. Seolah-olah kita butuh merek pasta gigi. Mungkin isinya pasta gigi itu sama, tapi produsen kan pinter. Yang ini sekian puluh kali jadi putih. Yang sini segar 12 jam. Yang sini jadi isinya podo wae, tapi kamu dipancing dengan itu, akhirnya masuklah kamu ke situ. Hasrat untuk mengkonsumsi. Sehingga harusnya kayak di teorinya Karl Marx, orang itu mengaktualisasikan diri antara lain melalui pekerjaan. Ternyata pekerjaan justru jadi faktor yang memperbudakmu. Kenapa? Karena kamu bekerja untuk mengejar konsumsi. Itu problem kita hari ini.
Kamu membayangkan bahkan kamu kuliah, terus setelah kuliah kan saya harus kerja Pak. Kalau kerja pokoknya saya gaji pertama mau beli HP terbaru. Gaji kedua, targetmu kan selalu begitu nanti akhirnya. Wah ini ada baju mahal, besok kalau saya sudah kerja saya beli yang kayak gini. Mikirnya selalu begitu. Sementara saya tidak bisa belilah. Kamu lihat mobil di luar, mobil bagus sekali ya. Besok kalau saya dapat uang, kerjaku tinggi, tak beli yang kayak gini. Rancangannya sudah begitu sejak awal di pikiranmu. Dan kamu diperbudak oleh cara berpikir begitu. Jadi teknologi menjebakmu sekarang. Oke, kayak HP itu kan tiap bulan selalu ada HP versi baru di launching. Dan kamu mau-maunya yang lama diganti yang baru. Padahal itu nggak selisih apa-apa. Ada S6, S7, wong kamu S3, S2 aja nggak selesai-selesai. HP-nya sudah sampai S8 loh. Kamu disalib berapa generasi oleh Samsung itu. Kamu S2-nya lamanya luar biasa. Oke, jadi dan bahkan teknologi yang luar biasa itu tidak membuat kita sesama manusia semakin dekat, tapi kita semakin terisolasi. Kita asik dengan dunia kita masing-masing. Kalau zaman saya kuliah dulu belum ada HP. Kalau nunggu dosen masuk itu yo ngobrol, bergurau lah, pokoknya asik bareng-bareng. Bikin acara-acara apa bareng-bareng. Tapi sekarang nunggu dosen itu tenang semua. Ya. Jadi hari ini wajahnya semua bercahaya. Jadi menghadap HP semua di depannya. Jadi itu yang terjadi hari ini. Kita semakin saling terisolasi. Seolah-olah temannya banyak ribuan, cuma di Facebook. Dalam kenyataannya selalu sendirian. Iya kan? Saya bilang tadi kayak jago-jago, kayak orang terkenal luar biasa, tapi di luar nggak ada yang kenal. Wong kamu terkenalnya di Facebook. Mungkin Facebook itu ya fotonya agak trik, jadi begitu kamu kenyataannya nggak ada orang kenal. Fotonya putih, mulus, begitu sudah. Iya, orang nggak kenal, orang. Loh kita kan sahabat di Facebook. Iya toh, kok beda? Itu masyarakat teknologi hari ini. Kita semakin tidak akrab. Kita semakin tersekat-sekat hari ini, terisolasi sesama kita. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.